Bismillahirrahmanirrahim. Wa saqlul mizani wa mardhatur rabbi. Melanjutkan tentang 10 faidah dari melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Wa saqlul mizani, dan yang ketujuh, salat itu menjadi pemberat timbangan. Wa mardhatur rabbi, dan yang kedelapan, salat itu menjadikan sebab ridhonya sang penguasa, menjadikan sebab ridhonya Rabb, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ma min halatin yakunu 'alaiha al-'abdu ahabba ilallahi ta'ala min ayyarahu sajidan yu'affiru wajhahu fit turabi, rawahu Tabrani. Ma min halatin, tiada dari satu keadaan, yakunu, yang ada keadaan itu, 'alaiha, padanya, al-'abdu, seorang hamba, ahabba, lebih dicintai, ilallahi ta'ala, oleh Allah ta'ala, min, daripada ayyarahu sajidan, daripada Allah melihat sang hamba sajidan, sedang sujud. Yu'affiru, menempelkan, wajhahu, wajahnya, fit turabi, di tanah. Rawahu Tabrani, meriwayatkan hadis, yaitu Imam Tabrani. Wasamanul jannati, dan yang kesembilan, salat itu menjadi harga mati untuk surga. Samanul jannah, harga, ya, pembayaran untuk surga. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, innal musalli, sesungguhnya orang yang sedang salat, la yaqra'u, benar-benar sedang mengetuk, babal mulki, pintunya sang raja. Wa innahu, dan sesungguhnya, man, orang, yudima, yang terus menerus, qar'al babi, mengetuk pintu, yushiku, maka mendekati padanya, ayyuftaha, untuk dibukakan, lahu, baginya. Rawahu Dailami, meriwayatkan hadis Imam Ad-Dailami. Wa hijabun minan nari, dan yang ke-10, salat itu penghalang dari masuk neraka. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mizanun, salat itu timbangan. Faman aufa, maka siapa yang menyempurnakan timbangannya, istaufa. Faman aufa istaufa, siapa yang menyempurnakan timbangannya, maka dia akan disempurnakan pula jumlahnya. Rawahul Baihaqi an Ibni Abbasin, meriwayatkan hadis Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Abbas. Wal ma'na as-salatu mizanul imani, maknanya salat itu timbangan iman. Faman awfa biha, maka siapa orang yang menyempurnakan biha, pada timbangannya, bihifdzi wajibatiha, dengan memelihara kewajiban-kewajibannya, wa mandubatiha, dan kesunahan-kesunahannya, istaufa, maka berhak memperoleh ma, apa-apa, wa'adallahu, yang Allah telah sediakan, bihi, padanya, minal fauzi, berupa al-fauz, pahala, ganjaran, balasan. Di mana bidaris sawabi, yaitu
di negeri pahala, wan najati dan selamat, min alimil iqabi dari beratnya siksaan. Faman maka siapa orang aqamaha yang mendirikannya akan salat, ay as-salata yaitu salat, faqad aqamat dini maka sungguh dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha dan siapa orang yang meninggalkannya, faqad hadamat dina maka sungguh dia telah merobohkan dia punya agama. Faman aqamaha faqad aqamat dina wa man tarakaha faqad hadamat dina. Ruwiya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, khamsu salawatin ada 5 salat, man hafadha siapa orang yang memelihara alaihinna pada 5 waktu itu, kanat adalah lahu baginya nuron cahaya, wa burhanan dan petunjuk, wa najatan dan keselamatan yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wa man dan siapa orang lam yuhafid yang tidak memelihara alaihinna kepada salat 5 waktu, lam takun maka tidak ada lahu baginya nuron cahaya, wala burhanan dan tidak ada petunjuk, wala najatan dan tidak ada keselamatan. Wa kana dan adalah yaumal qiyamati pada hari kiamat nanti dikumpulkan ma'a fir'auna bersama dengan Fir'aun, wa qaruna dan bersama dengan Qarun, wa hamana dan bersama dengan Haman yaitu panglimanya Qarun, panglimanya Fir'aun, wa Ubay bin Khalaf dan dikumpulkan bersama dengan Ubay bin Khalaf yaitu Abu Jahal. Ya, rawahu Ibnu Nasrin meriwayatkan hadis Imam Ibnu Nasr. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan tentang ya, keutamaan keistimewaan orang melaksanakan ibadah salat. Bahwa salat itu saqlul mizan, pemberat timbangan. Karena bahwa besok di akhirat itu Allah sediakan timbangan. Jadi semua pekerjaan kita di dunia ditimbang. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang timbangan amalnya berat, berarti timbangan amal buruknya ringan, timbangan amal baiknya lebih berat, maka hidupnya senang. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan amal baiknya, berat timbangan amal buruknya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Nah, yang memberatkan timbangan itu diantaranya adalah sholat. Ya. Ada amal-amal yang lain sebagai pemberat. Ya. Tapi amal pemberat pertama itu ada pada pekerjaan sholat. Saya pernah ceritakan tentang salah seorang sahabat Rasulullah ya, namanya Sauban. Sauban ini rumahnya jauh dari masjid, tapi tidak pernah tertinggal sholat berjamaah ke masjid. Perjalanannya jalan kaki kurang lebih 2 jam atau 3 jam ya, dari rumah ke masjid itu kurang lebih 3 jam. Kira-kira kalau kita jalan 3 jam sampai kemana? Tenabang lebih kali? Lebih ya. Dari sini Tenabang atau sini Kebayoran lebih kali ya. Monas ya. Monas juga nggak sampai, cuma 1 jam nyampe kali ya. Ini 3 jam kurang lebih. Tapi nggak pernah ketinggalan sholat jamaah. Padahal rumahnya jauh. Lah kita, rumah kita jauh apa dekat? Dekat, iya. Ketinggalan apa enggak? Alhamdulillah. Iya.
Alhamdulillah, lewat bukan ketinggalan. Itu ketika waktu subuh tidak datang ke masjid, didatangi sama Rasulullah dengan para sahabat. Ini Sauban kemana ini? Tumben subuh ini nggak kelihatan, jangan-jangan sakit. Parah nih sama para sahabat. Begitu sampai di rumahnya, ternyata meninggal tadi malam. Pulang sholat isya, sakit, meninggal. Akhirnya dikubur ya, tanpa ngabarin Rasulullah. Rasulullah dengan para sahabat yang lain nggak tahu. Udah. Terus istrinya ngasih tahu, ya Rasulullah, suami saya waktu mau meninggal itu ada kalimat-kalimat yang terngiang sama saya. Ada 3 kalimat yang diucapkan. Pertama dia bilang kurang jauh gitu. Iya, kurang jauh gitu. Iya. Iya, yang kedua, kenapa enggak yang bagus gitu. Yang ketiga, kurang banyak gitu. Nah, ya Rasulullah, firasat apa itu? Apa itu bentuk wasiat yang perlu saya sampaikan? Ya. Nah, Rasulullah tidak bisa menjawab. Panggil temannya malaikat Jibril. Jibril, tolong itu, ada berita apa itu? Disampaikan oleh malaikat Jibril bahwa orang kalau mau meninggal dunia itu ditunjukkan perbuatan pada saat sehatnya. Karena dia orang baik, orang ahli ibadah, maka ditunjukkan ya, apa yang dia perbuat, yaitu tentang pekerjaan sholat. Sholat perjalanan dari rumah ke masjid kurang lebih 3 jam. Itu ketika ditunjukkan pahalanya, dia mengatakan, dia bilang kurang jauh. Coba kalau tambah jauh, pasti pahalanya lebih banyak. Kurang jauh ya. Rumah saya kurang jauh dari masjid, sehingga jalan saya ke masjid itu masih terlalu dekat. Karena ternyata semakin jauh perjalanan ke masjid, semakin banyak pahalanya. Ya. Afdalul mu'min ab'aduhum mamshan ilas salat. Seutama-utamanya orang mukmin adalah orang yang paling jauh tempat jalannya menuju ke salat. Yang kedua, kenapa tidak yang bagus? Ya, karena waktu jalan salat dalam keadaan cuaca dingin, ya, orang ini pakai baju double, ya. Kemudian saudaranya ada yang kedinginan, dia copot bajunya yang satu, ya, yang dicopot yang luar, ya. Jaket yang di luar yang sudah rada bulukan dikasih sama saudaranya, ya, temennya sesama muslim. Nah yang bagus masih dipakai sama dia. Ternyata pahalanya lebih baik yang bagusan ya. Kenapa dulu saya ngasihnya yang jelek? Coba yang saya kasih yang bagus. Yang ketiga, kurang banyak. Ada orang pengemis datang, dia minta, dia cuman punya roti 1, dibagi 2, 1 gedean, 1 kecilan. Yang dikasih yang mana? Yang kecilan. Yang gedean dibawa, disimpan sendiri. Maka jawabannya kurang banyak. Tahu begini mah gua kasih aja semua. Karena ternyata semua jadi pahala. Oh Masya Allah. Nah, jadi salat itu sebagai pemberat timbangan. Ya. Mana terberatnya timbangan dalam salat? Yaitu saat kita menempelkan jidat kita di tanah, saat sujud ya. Saat yu'affir wajhahu fit turab ya. Saat menempelkan jidat kita di tempat sujud, maka itulah paling berat timbangannya.
Karena itu fa'atilis sujud fis shalat. Berlama-lamalah kamu dalam sujud saat sholat. Itu kalau sholat sendiri. Kalau jadi imam repot. Kalau kita jadi imam, ya, ada orang yang makmum di belakangnya, dia sudah bangun 2 kali, kita masih sujud aja bingung dia. Ini orang kenapa ini? Ya. Ujung-ujungnya dicolek pantatnya. Mas, ngantuk ya? Ya. Itu kalau sholat sendiri, ya, perpanjanglah dalam sujud. Karena ini timbangan yang berat. Dalam sholat kita mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau ada 2 kali tahiyat, berarti ada 2 kali ucapan kalimat syahadat. Ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang 2 kalimat ini adalah dalam kalimat zikir adalah paling berat timbangannya. Ya, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kata Nabi, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utama yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi pemberat itu. Yang kedua, mardhatur rabb. Yang ke-8, bahwa sholat itu memperoleh keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah ridho, kan segala sesuatunya menjadi enteng. Ya. Ya. Bapak punya istri, ya. Istri melayani bapak sebagai suami. Kalau bapak ridho, itu pelayanan istri menjadi maksimal. Tapi kalau istri udah ngelayanin masih disalah-salahin aja, tuh lama-lama pegel tuh. Ya, lama-lama pegel. Bisa-bisa ya sayur sayur oseng itu bukan ditaruh di mangkok ya. Disiramin ke suaminya. Habis suami sih ya, bawel gitu. Begitu pula ya. Istri ridho sama suami ya. Jadi suami mendapatkan ridho dari istri, Masya Allah, luar biasa ya. Sebuah ketenangan ya. Suaminya ridho kepada istrinya, istrinya ridho kepada suaminya. Suami pulang dapat rezeki sedikit ya, alhamdulillah. Dapat banyak, walhamdulillah. Nggak dapat ya alhamdulillah, nggak apa-apa mas, yang penting sampean pulang dalam keadaan sehat, itu namanya ridho ya. Kan enak ya. Coba kalau istri nggak ridho, pulang dapat sedikit ngomel, kerjanya males sih. Orang lain dapat banyak, dapat segini doang, pasti molor mulu tuh di masjid tuh. Duhur aja, sholat duhurnya masih bentar, tidurnya lamaan, pantas gak dapat uang, gak ada duit gitu. Iya. Giliran pulang dapat duit banyak, nah begini yang bagus nih, jadi orang laki gitu. Giliran pulang gak bawa duit, banting pintu, ngapain lu pulang, duit ke bawah, ribet jadi orang laki. Coba, ya Allah, kagak ada benernya tuh orang laki begitu ya. Ya Allah, itu namanya nggak dapat ridho ya. Tapi kalau sudah dapat ridho, segala sesuatu menjadi ringan. Apalagi yang memberikan ridho adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya Allah itu ridho kepada kita? Kalau sholat kita dari segi pekerjaannya sudah menemukan sakinatan wa khusyu'atan. Kalau sudah ada sakinah, ada ketenangan, ada kekhusyuan, tandanya Allah sudah ridho sama pekerjaan sholat kita. Khusyuknya ini yang susah ya.
Kemarin sama ibu-ibu belajar khusyuk aja, iya kagak rapi-rapi, cuma setengah jam doang. Ya Allah. Iya. Jadi dilatih terus. Karena pekerjaan sang hamba yang paling diridhoi oleh Allah hanyalah ibadah sholat. Maka sholat menjadi kunci. Sholat menjadi kunci bagi ibadah-ibadah yang lain. Orang biar kata bangun masjid, ya 12 masjid, tapi kalau dia nggak sholat, ya, misalnya dia duitnya banyak, dia bangun masjid, setiap kampung tuh dibikin masjid, tapi dia nggak sholat, itu tidak akan menjadi bagus. Ya. Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Nanti yang dihisab pertama sholat. Kalau sholatnya bagus, ya, bangun masjid cuma nyumbang 200.000 juga jadi pahala. Tapi kalau nggak sholat, bikin masjid 12 masjid, nggak akan ada pahala. Karena apa? Tertahan sebab dia tidak sholat. Jadi kuncinya sholat, ukurannya sholat. Sholat itulah yang membuka ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam perjalanan orang bepergian itu, sholat itu paspornya, ya, tiketnya. Mau naik pesawat, kalau ada paspornya, ada tiketnya, lewat dia bisa jalan. Ya. Tapi kalau nggak ada paspor, nggak ada tiket, mau naik pesawat, di stop, nggak boleh masuk. Sekalipun bawa bekal banyak, nggak bakal bisa naik ke dalam pesawat. Nah itu. Maka tiket ridhonya Allah adalah salat 5 waktu. Jangan ditinggal itu salat 5 waktu. Kemudian yang ke-9 bahwa salat itu samanul jannah, harganya surga. Jadi surga mahal apa murah? Ya. Surga dibayar dengan sholat. Surga mahal apa murah? Surga murah. Sholat murah apa mahal? Ya. Sholat jadi mahal karena harga sholat sama dengan harga surga. Ya. Surga menjadi murah karena cukup ditukar dengan sholat. Berarti sholat itu menjadi mahal harganya. Karena alat, ya, menukar surga adalah sholat. Berarti yang sholatnya sudah bagus dan sempurna, dia sudah punya surga. Karena sudah dibeli, sudah bayar duluan, ya. Sudah DP ya. Nah, tinggal nanti saatnya nempatin. Lah sebaliknya kalau orang nggak pernah sholat, kira-kira bisa nggak sampai ke surga? Dia nggak pernah DP-in, nggak pernah bayar, nggak pernah nginden bayar duluan, ya, nggak pernah ngangsur, ya, mana mungkin bisa memperoleh surga? Masya Allah. Jadi surga menjadi murah, ya, karena bisa dibayar dengan sholat. Sholat menjadi mahal karena harga sholat sama dengan harga surga. Kalau begitu, saya tidak mau meninggalkan sholat. Begitu prinsipnya. Dan orang sholat itu seperti orang yang mengetuk pintu sang raja. 5 kali dalam satu hari diketuk pintunya, maka pasti pelan-pelan sang raja akan membukakan pintunya. Masya Allah. Maka kata Imam
Abu Hasan Asy-Syadzali, kil nafsaka wazinha bis salati fa in tahat anil khududi fa'lam annaka sa'idat wa illa fabki ala nafsik idza jararta rijlaka ila salati jarran fahal ra'aita habiban la yuridu liqa habibahu. Kil nafsak, ya. Takarlah dirimu, wazinha bis salati, dan timbanglah dirimu dengan sholat, ya. Takar diri kita dengan semangat sholat kita. Kita ini sudah menyemangati sholat apa sedang memalas-malasi sholat, ya. Kita sama sholat udah semangat apa masih malas? Ya, semangati, ya. Wazinha bis salati, timbanglah, ya, dengan salatmu, ya, timbanglah dengan salatmu, beratkan perjalanan hidupmu dengan pekerjaan salatmu. Ya. Fa inin tahat anil hududi, kalau kamu telah mampu menghentikan nafsu-nafsu duniamu lewat salat, ketahuilah bahwasanya kamu sa'idat, orang yang beruntung. Oh, coba, ya, timbang salatmu. Kalau kamu sudah bisa menimbang salat, lalu pekerjaan salatmu sudah mampu menghentikan nafsu duniamu, maka ketahuilah bahwa kamu menjadi orang yang beruntung. Selama ini menang dunia kalah sholat, apa menang sholat kalah dunia? Ya, masih menang dunia, masih sering mengalahkan sholat, ya. Padahal jarak rumah ke tempat sholat nggak jauh, ya. Langkahnya masih bisa dihitung. Ketika sang muadzin memanggil hayya 'alas shalah, ya, kita nggak berangkat. Giliran bosnya yang manggil, siap bos, berangkat, ya. Tuhannya yang manggil, engke hela, ya. Ntar dulu, ya. Ya. Berarti kita belum bisa menimbang sholat kita. Berarti kita belum bisa menimbang sholat kita. Kalau kamu belum bisa menimbang sholatmu lebih berat daripada urusan duniamu, maka tangisi dirimu, kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzali. Ketika kamu menarik paksa kakimu menuju tempat sholat, sesungguhnya kamu sedang mendatangi sang kekasih. Fahal ra'aita habiban la yuridu liqa habibahu, apa ada orang yang dicintai ketika dipanggil sama yang mencintai tidak akan datang? Adakah orang yang dicintai ketika dipanggil oleh yang mencintai tidak akan datang? Tidak mungkin, pasti akan datang. Berarti kalau kita dipanggil sama yang mencintai kita tidak datang, berarti cintamu masih palsu. Cintanya palsu, ya. Ngakunya cinta kepada Allah, ya. Ternyata ya, cintanya penuh dengan kepalsuan. Masya Allah. Maka pantas kalau sholat itu menjadi harga surga, karena sholat menjadi pemberat bagi kita, menjadi takaran untuk kita mampu membendung nafsu dunia. Kalau sudah seperti itu, akan sampai kepada innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Masya Allah. Ya, ini baru tataran teori kali ya. Baru teori, tapi nanti kita mencoba praktekkan.
kalau sudah dengar hayya 'alas shalah, HP kita lempar, ya. Ya. Hayya 'alas shalah, dagangan kita tinggal, ya. Hayya 'alas shalah, kerjaan kita singkirkan, berarti kita sudah bisa, ya, menimbang lebih berat sholat ketimbang dunia. Baik, silakan Bu Haji. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masalah yang tadi orang yang meninggal mau bersedekah sedikit, nama dia banyak. Nah kalau misalnya rumahnya di kota, kita sering sedekah. Terus ya gitu lah, lama-lama membosankan gitu Ustaz. Itu gimana supaya kita istiqomah untuk bersedekah? Jangan orang itu datang lagi, tapi membuat kita jenuh gitu. Supaya istiqomah gimana? Baik. Jadi sedekah tadi ketika ditunjukkan pahalanya, orang yang sedekahnya sedikit menyesal, ya, kurang banyak begitu ya. Nah, sementara dalam hal sedekah itu kan ada kriterianya pula, ya, bahwa terkait dengan harta kita, ya, bagaimana yang terbaik mensedekahkan harta kita, mentasarrufkan harta kita. Pertama adalah falil walidain, ya. Harta kita yang terbaik itu dibagikan kepada kedua orang tua kita manakala orang tua kita dalam kesulitan. Lalu kemudian wal aqrabin, ya, dibagikan harta kita kepada kerabat kita, ya, saudara-saudara dekat kita yang tidak mampu. Mula-mula ya keluarga, kemudian saudara dekat, kemudian saudara yang jauh. Kemudian yang ketiga wal yatama, baru kepada anak yatim. Kemudian yang keempat wal masakin, fakir miskin. Itu cara kita mentasarrufkan, membelanjakan harta dalam hal sedekah atau infak. Nah, tetapi kadang-kadang di masyarakat ini ada orang itu berulang-ulang kali, begitu dibagi sekali balik lagi, dibagi lagi balik lagi, sehingga pertama muncul kejenuhan, yang kedua muncul kecurigaan, jangan-jangan ini bukan untuk keperluan sebagaimana yang dia maksudkan, tetapi untuk tujuan pribadi. Kalau memang kita bisa, ya udah lapangkan saja. Yang penting dia datang kita kasih, mau berapa kek. Urusan dia buat apa bukan lagi urusan kita, ya. Tetapi manakala menjadi berat bagi kita, apalagi seperti orang nagih, ya. Karena kadang-kadang ada, saya pernah dikeluhi oleh jamaah bapak-bapak di daerah sana, ya, Manggisan Pulau sana. Ustaz, masa orang mau minta kayak orang mau nagih, ketok-ketok pintu garasi bolak-balik, ya, sebelum dibukakan dia nggak mau pergi. Kata saya, ya sudah, kalau memang seperti itu sampaikan saja bahwa mohon maaf, ya, saya nggak bisa ngasih lagi kepada bapak, ini yang terakhir saya ngasih, dan insya Allah tetap saya akan ngasih kepada yang lain. Itu cara kita. Karena apa? Menjadi menjenuhkan, ya, menjadi tidak nyaman kita. Sebab orang itu ada privasinya masing-masing, ya. Ada manakala boleh bertemu dengan orang lain, ada saatnya untuk menjadi ketenangan keluarga gitu. Tetapi bahwa ketika kita membendung yang satu ini, kita harus membuka keran yang lain. Caranya begitu, supaya tetap istiqomah. Karena yang ini kelihatannya mulai mencurigakan, dari alasan buat yatim berpindah alasan buat biaya sekolah, alasan lagi buat biaya pesantren, alasan lagi buat biaya apa, ya akhirnya nggak jelas, ya sudah kita bendung.
tapi kita buka keran yang lain, di mana keran itu jelas arahnya kemana, supaya kemudian dengan sedekah ini ada tambahan pemberat untuk timbangan akhirat nanti. Kan pernah kita ceritakan, ada seorang Yahudi yang dia itu ahli ibadah, dia nggak pernah turun dari tempat ibadahnya. Begitu turun ke kali dia mau mandi, bertemu dengan perempuan nakal, diajak berbuat zina. Ya. Kemudian ditimbang ibadahnya, masih berat dosa zina daripada ibadahnya. Tetapi rupanya sebelum itu dia gemar berbagi makanan, ya, senang bagi roti sama orang-orang tidak mampu. Kayak tadi itu banyak yang bagi roti itu pemberat timbangan, itu jangan dianggap sepele. Ya. Ya. Akhirnya sedekah roti itu ditambahkan dalam timbangannya, maka dosa zinanya menjadi lebih ringan, sebab pahala ibadah ditambah pahala sedekahnya menjadi lebih berat pahalanya, maka turun rahmat Allah, dia mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap ringan orang bersedekah. Bahkan kata Rasulullah, ya, bayarlah bidadari-bidadari surga dengan sedekah makananmu. Jadi bayar mahar bidadari surga, sedekahnya makanan. Masya Allah. Nah, yang ke-10, salat itu hijabun minan nar. Jadi penghalang bagi kita untuk masuk ke dalam neraka. Maka pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, terus kita laksanakan ibadah salat. Jangan pernah bosan untuk salat sekalipun belum khusyuk dalam salat. Yang kedua, tetap ingatkan kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu-cucu kita, pesankan terus untuk istiqomah dalam melaksanakan sholat lima waktu, karena ini kunci selamatnya kita dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.